Selamat datang di SMP Cerdas Santa Maria 2 Tangerang. Selamat mengikuti MPLS di hari kedua ya. Oke, kali ini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi bimbingan dan konseling, serta bagaimana cara kita mengatasi kesulitan belajar selama masa pandemi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pak Berdian Krisna Kumara, saya biasa dipanggil Pak Berdian. Saya menjabat sebagai guru bimbingan konseling dan mengajar di kelas 7 A, B, C dan kelas 9 A dan B. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi, yaitu bimbingan konseling atau guidance and counseling. Nah, sebelum kita masuk, mungkin kalian pernah mendengar kata bimbingan konseling atau BK di SD, ataupun kalian yang punya kakak di SMP atau di SMA pasti pernah mendengar ya, kakaknya masuk BK atau enggak kalian nanti yang masuk BK gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang masuk BK bukan berarti yang bermasalah. Bisa jadi kalian ingin mencurahkan isi hati kalian, kegelisahan kalian terhadap apa yang kalian rasakan selama ini ya. Bukan berarti orang yang masuk BK itu orang bermasalah, bukan. Tapi semua orang boleh masuk BK. Tapi bukan berarti semuanya bergelombol-gelombol masuk ya, bukan ya. Tapi beberapa anak, mungkin 1, 2, 3 orang, atau per individu ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian BK. Sebelumnya pasti kalian masih berangan-angan kalau BK itu adalah tempat orang-orang yang isinya orang-orang bandel semua gitu ya. Nggak semuanya ya, nggak semua tentang orang bandel, dan nggak semuanya tentang orang yang bermasalah. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke pengertian BK. Di sini saya tuliskan pengertian BK adalah suatu bantuan yang diberikan kepada konselor. Konselor itu adalah guru, ya, kepada konseli. Konseli itu adalah siswa atau siswi. Nah, berfungsi agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap individu. Jadi bimbingan konseling itu adalah untuk membantu siswa-siswi yang dirinya memiliki permasalahan penyesuaian diri atau permasalahan tentang pemahaman diri sendiri dan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ya, di sini guru BK membantu kalian untuk lebih mendalami potensi yang ada dalam diri kalian agar tersalurkan dengan baik dan kalian dapat berkembang sesuai dengan umurnya, sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kalian. Apa aja sih pelayanan atau tujuan BK itu? Ya, apa aja sih tujuan BK itu? Nah, yang pertama nih ya, yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi atau perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, tujuannya itu adalah merancang kalian untuk dapat belajar dan mengembangkan potensi kalian sesuai dengan yang kalian miliki. Misalkan potensi kalian tuh ada di non-akademis atau di akademis. Nah, itu dikembangkan supaya nanti kalian tuh ke depannya mengambil jurusan atau mengambil SMA itu sudah ada patokannya. Nggak asal ambil, tapi sesuai dengan potensi diri kalian, dan itu berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang ya. Seperti itu. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal atau seoptimal mungkin ya. Yang udah ada dalam diri kalian tuh harus dikembangkan lagi potensinya. Jangan cuman kalian tahu potensi kalian tapi nggak kalian kembangin. Itu sama dengan nol ya. Kalian tuh sama dengan tidak berbuat apa-apa. Supaya masa depan kalian lebih baik lagi, maka seluruh potensi yang ada di diri kalian yang kalian sudah sadari, kalian asah secara individu atau secara pribadi, atau boleh kalian asah melalui beberapa kegiatan. Seperti misalkan kalian punya potensi di bidang akademis, kalian asah lah ikut les di luar bimbel atau les privat gitu ya. Nah, atau misalkan kalian punya potensi di bidang non akademis ya, misalkan olahraga gitu ya. Kalian punya kesukaan bola dan potensinya di bola, misalkan ikutlah sekolah sepak bola di luar di setiap kota kalian, pasti ada. Atau bulu tangkis, atau persatuan bulu tangkis, persatuan voli dan sebagainya, untuk mengasah diri kalian. Yang namanya mengasah tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di luar sekolah.
Seperti itu. Lalu kita masuk yang ketiga, penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah atau pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja. Biasanya banyak banget nih ya orang-orang yang susah melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Dari yang ketiga ini adalah untuk menyesuaikan diri kalian kepada lingkungan, secara lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Itu agar kalian tuh terbiasa terhadap lingkungan kalian, gimana cara ngobrol kalian, gimana cara kalian menyesuaikan tempat kalian dalam lingkungan kalian, dari sekolah, di rumah misalkan ya, atau di masyarakat nanti kalian saat kerja. Dan masuk yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Ini juga bermaksud tujuannya adalah mengatasi kesulitan kalian dalam masalah belajar gitu ya, di sekolah, terus mengatasi masalah kalian saat bersosialisasi dengan teman-teman kalian gitu ya, dan juga nantinya di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Mungkin di antara kalian tuh ada yang mengalami kesulitan ya berkomunikasi, apalagi di masa pandemi ini gitu kan ya. Di masa yang tatap muka aja kadang-kadang kita suka introvert gitu ya, menutup diri kita. Apalagi di masa pandemi ini, dari udah introvert semakin introvert, kita semakin nggak tahu teman kita siapa gitu ya. Tapi sebisa mungkin dengan dimudahkannya teknologi, kita makin bisa mencari teman secara virtual. Bahkan teman secara virtual ini bisa mencakup lebih luas lagi, tidak hanya di sekitar kita, lingkungan sekolah misalkan ya, atau lingkungan rumah, tapi bisa dapat teman-teman di mancanegara lain. Tapi ingat, gunakan teknologi secara bijak. Nah, lalu ada tujuan khususnya nih. Nah, tujuan khususnya adalah bimbingan konseling itu bertujuan untuk membantu konseli atau siswa-siswi agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, yaitu diri kalian dan lingkupan luas, atau sosial kalian bersama teman-teman kalian, belajar atau akademik ya, sama seperti tadi belajar tentang pembelajaran dan tentang non-akademik gitu ya. Itu juga dengan karir. Nah, karir itu bisa nanti kalian mau ngambil kemana sih, mau ngambil ke IPS atau ngambil ke IPA atau ngambil ke bahasa dan sebagainya. Tujuan ini adalah untuk mengasah diri kalian, menggali potensi kalian agar kalian bisa berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan umuran kalian ya, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke fungsi bimbingan dan konseling. Nah, nih fungsinya tuh sebenarnya ada banyak ya dalam bimbingan konseling. Tapi yang saya ambil bagian besar itu ada hanya 3, karena ini sudah mencakup hampir seluruhnya. Jadi fungsi yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Nah, di mana kita mengerti dan memahami semua kondisi yang ada di lingkungan kita, baik itu diri kita sendiri ataupun kondisi yang ada di luar ya. Jadi kita minimal kita itu udah bisa memahami diri kita sendiri. Dari kita memahami diri kita sendiri, maka kita itu belajar mengatur emosi kita dan mengendalikan situasi yang ada di sekitar kita juga. Gitu ya. Maka kalau kita sudah mulai paham dengan diri kita sendiri, maka kita pasti otomatis akan paham dengan situasi yang ada di lingkungan kita sendiri. Lalu ada fungsi kedua, yaitu ada fungsi preventif atau pencegahan. Nah, biasanya fungsi ini suka ada nih, kalau di SMP itu suka ada seminar tentang sex education, ada seminar tentang narkoba atau bahaya narkoba dan sebagainya ya. Nah, itu adalah fungsi pencegahan juga, di mana kita memberikan pembelajaran sekolah atau pencegahan-pencegahan agar kalian tuh tidak terjerumus di dalam suatu pergaulan bebas misalkan gitu ya, ataupun tentang narkoba, bahaya merokok dan sebagainya. Lalu ada fungsi ketiga, yaitu fungsi pengembangan, di mana fungsi ini adalah mengembangkan potensi kalian baik secara psikologis maupun secara fisik ya. Contohnya biasanya suka ada tuh namanya LDK ya, latihan dasar kepemimpinan. Nah, biasanya di situ kalian dikembangkan diri kalian tentang kepemimpinannya, tentang kedisiplinannya, tentang kejujuran dan sebagainya. Lalu kita akan masuk ke
asas bimbingan konseling. Nah, di asas bimbingan konseling ini ada banyak banget sebenarnya ya. Tapi saya hanya memegang 3 asas bimbingan konseling yang menurut saya ini cukup penting ya. Dan biasa dipergunakan di sekolah-sekolah. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Ini adalah asas yang biasanya dipegang oleh hampir seluruh atau wajib dipegang oleh seluruh guru bimbingan konseling. Karena apa? Karena di asas kerahasiaan ini adalah kami sebagai guru bimbingan konseling ataupun siswa-siswi wajib merahasiakan apapun rahasia yang pernah kalian ceritakan ke guru bimbingan konseling ataupun guru bimbingan konseling cerita ke siswanya. Ya, jadi asas kerahasiaan ini adalah asas yang paling sering dipegang oleh semua guru bimbingan konseling. Jadi urusan rahasia kalian tentang pertengkaran kalian dengan teman kalian, tentang pacar kalian dengan pacar-pacar yang lain gitu ya, atau dengan pertemanan kalian, nah itu bisa tuh diobrolin oleh guru BK. Atau mungkin masalah belajar kalian, atau kalian ada yang tidak suka dengan pembelajaran guru siapa gitu, nah itu boleh ceritakan, dan itu menjadi pegangan asas rahasia guru BK dan kalian. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini biasanya adalah asas di mana siswa-siswi datang itu tanpa harus ada pemanggilan, tapi atas dasar kemauan dia sendiri ya. Jadi misalkan dia merasa diri dia tuh, aduh aku udah mulai sulit belajar secara kondusif nih, nilaiku turun gimana ya. Oh, datang sajalah ke guru BK, datang konsultasi, ceritakan masalahnya apa, sama-sama kita buat metode pembelajaran yang baru, sama-sama kita membuat pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Kita mencari solusi ya. Nah, di situ adalah asas kesukarelaan, di mana kalian datang tanpa harus dipanggil. Lalu ada asas ketiga, yaitu asas keterbukaan. Nah, di mana asas ini adalah asas siswa dan guru BK sama-sama saling terbuka tentang kepribadiannya, tentang cerita-ceritanya, jangan ada yang tutup-tutupin untuk mencapai tujuan dan solusi yang tepat gitu ya. Kalau kalian cerita tapi kalian tutup-tutupin, misalkan, Pak saya mau cerita, jadi teman saya si A dan inisial B itu nggak suka sama saya. Nah, kalau kalian udah tahu orangnya tapi kalian inisialkan, itu namanya kalian belum ada asas kerahasiaan. Jadi di dalam bimbingan konseling, ketika kita melakukan konseling secara individual, kita harus sama-sama saling terbuka soal tentang cerita ataupun curahan yang ingin kalian luapkan gitu ya. Seperti itu secara garis besarnya bimbingan konseling di sekolah SMP Starda Santa Maria II. Nah, kurang lebihnya nanti kita akan masuk di pembelajaran BK. Saya akan jelaskan secara detail, tapi setidaknya kalian sudah tahu ya tentang bimbingan konseling itu apa, tujuannya apa, fungsinya apa, dan sebagainya gitu ya. Di dalam bimbingan konseling juga nggak cuma anak yang bermasalah ya, yang tadi saya jelaskan. Semua anak boleh datang ke tempat guru BK. Oke, mau anak yang masalah, anak yang tidak bermasalah, mau hanya sekedar datang cerita hari ini tuh senang atau hari ini sedih, itu juga nggak apa-apa ya. Kita sama-sama berbagi pengalaman, berbagi cerita, sama-sama mencari solusi, mencari kesenangan dalam belajar ya, untuk kemajuan diri kita sendiri dan sesama kita. Oke, kita akan masuk ke gejala-gejala kesulitan belajar ya. Ini biasanya sangat-sangat suka terlihat ya di saat kalian sedang mengalami gejala-gejala kesulitan belajar. Nah, yang pertama adalah menunjukkan hasil belajar di bawah rata-rata ya, nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Nah, biasanya nilai itu mulai ada penurunan. Entar dia nilai bagus, tiba-tiba kok turun. Nah, itu banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kita menjadi nilainya turun. Itu mungkin ada karena pergaulan, mungkin ada karena keseringan main gadget ya, atau main HP, main game, chatting, video call, atau nonton drakor ya. Itu banyak faktor-faktornya. Akhirnya kita menunjukkan hasil pembelajaran yang menurun. Lalu yang kedua, ada hasil yang tidak dicapai, tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan.
Mungkin ada siswa yang sudah giat belajar, tapi malah nilainya yang diperoleh selalu rendah gitu ya. Kita udah capek-capean belajar, yang menurut kita tuh udah serius, tapi kenapa nilainya kok cuma segini gitu ya. Nah, itu juga menandakan kesulitan belajar. Nah, kenapa begitu? Nah, biasanya saat kita belajar, apalagi di masa yang virtual sekarang ini, kita suka nggak fokus tuh. Kita suka menjadi manusia yang multitasking. Suka belajar sambil main HP, belajar sambil lihat chatting. Nah, itu membuat kita belajar jadi nggak fokus. Akhirnya menurut kita sudah giat dan sudah oke gitu ya, udah mantap ya, tapi hasilnya jelek. Nah, itu menandakan kalian belajarnya kurang fokus ya, dan tidak seimbang. Lalu yang ketiga, kita masuk ke lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Nah, biasanya nih orang-orang yang sudah biasa sering nunda-nunda tugas nih ya, biasanya nanti kelihatan nih di bulan kedua atau bulan ketiga, mungkin akan kelihatan tuh biasanya udah mulai males nih ngerjain tugasnya, apalagi tugas-tugas yang berhubungan dengan cari di Google ya, coba dicatat. Nah, pasti pada males tuh biasanya ya. Padahal di masa sekarang ini adalah kesempatan kita belajar dengan lebih mudah ya, tanpa harus membuka buku. Mungkin di buku ada ya, atau mungkin karena kita buka buku malas ya, carilah di Google. Di Google ada, di Wikipedia ada ya, bahkan di YouTube pun kadang-kadang ada dijelaskan lagi oleh orang-orang yang lebih profesional gitu ya. Tapi karena saking udah banyaknya dan menurut kita tugasnya gampang dikerjakan, jadinya kita mulai semakin malas mengerjakan, tergiur, dan menganggap nanti akan lebih cepat, dan menganggap itu akan mudah dikerjakan. Akhirnya terlalaikanlah tugas kalian gitu ya. Lalu kita masuk ke gejala keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar. Nah, seperti acuh tak acuh, menantang, berpura-pura, dusta dan sebagainya ya. Waduh, dusta, ngeri loh ya, dusta. Nah, ini biasanya nih orang-orang yang udah mulai acuh tak acuh tuh udah kayak bodo amat lah, mau ada atau nggak ada, setelah mau ngerjain setelah lah, kan pandemik ini nanti pasti lulus. Waduh, ini pemikiran yang harus kita luruskan ya. Selama pandemi, pembelajaran tetap sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Mau kalian nggak kerjain ya, kalian tetap akan dikejar oleh gurunya, bahkan kalian bakal tetap dipanggil ke sekolah. Kalau kalian ngerjain ya puji Tuhan, kalian aman gitu ya. Terus mulai berpura-pura tuh biasanya yang berpura-pura bilangnya udah ngerjain sama mama papanya, tapi pas dicek lagi ke sekolah kosong. Nah, ini biasanya udah sering terjadi nih yang kayak gini ya. Jangan sampai di angkatan yang baru ini ada berpura-pura lagi ya. Ada kisah berpura-pura bilangnya udah selesai, tapi ternyata belum. Dan jangan sampai ada dusta lah ya intinya ya. Berarti ini adalah salah satu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kesulitan belajar. Next, kita masuk ke poin kelima, yaitu menunjukkan perilaku yang berkelainan. Waduh, berkelainan, ngeri ya. Seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan sekolah ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau di masa pandemik ya, mungkin bisa kita lihat sekarang udah ada zamannya zaman bolos online. Waduh, serem banget ya. Dimana kita zoom, pasang muka kita sesuai dengan background yang diem. Nah, gitu kan. Sekarang tuh banyak banget orang yang absennya itu absen gaib. Mereka absen, tapi sekolahnya nggak ikut gitu ya. Mereka ikut zoom, tapi mukanya diem, jadi patung gitu ya. Banyak nih yang kayak gitu sekarang. Nah, diusahakan nanti ketika kita sudah masuk ke pembelajaran, lebih serius lagi belajar, lebih serius lagi menggapai cita-cita kita, serius lagi mengikuti kegiatan sekolah secara virtual, mau itu Zoom, mau itu grup WA, mau itu Google Classroom dan sebagainya ya. Kita masuk ke poin terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang ajar atau kurang wajar ya, seperti pemurung, mudah tersinggung, marah, dan atau kurang gembira gitu ya. Itu adalah gejala-gejala kita mulai merasakan kesulitan belajar. Nah, biasanya orang kalau udah mulai cenderung murung gitu ya, terus mudah tersinggung, dibilangnya, "Dek, kok
kamu nilainya kurang sih sekarang, kalah sama si ini. Wah, langsung tersinggung. Biasanya dulu kalau udah dibilang, Dek, kamu kok yang ini salah ya, yang itu benar, wah kamu biasanya langsung belajar tuh, langsung digiat lagi, gua nggak boleh nih kalah sama dia, biasanya gitu kan ya. Nah yang ini udah mulai gampang tersinggung, pemarah pula gitu ya, apalagi di masa pandemi gitu ya, disinggung dikit, Dek belajar, enggak, Dek belajar, enggak, mamanya sering ngingetin tapi kalian mudah emosi. Kalau dulu kan masuk sekolah, Dek ayo sekolah, oh iya ma mandi, Dek belajar, oh iya ma belajar. Nah itu mungkin ada beberapa dari kalian yang merasakan emosionalnya mulai mengalami kurang wajar ya. Nah nanti akan kita cari solusinya, akan kita cari belajar yang secara nyaman, kita cari belajar yang secara efektif. Nah, ini adalah gejala-gejala yang kita lihat secara umum gitu ya. Sekarang kita akan lihat gimana sih cara mengatasi semua gejala ini, dan gimana sih cara kita untuk belajar lebih efektif lagi di masa pandemi ataupun di masa tatap muka gitu ya. Nggak jauh beda gimana cara kita belajar di masa pandemi ataupun di masa tatap muka. Ini saya punya 7 cara belajar efektif dan menyenangkan selama pandemi ataupun tatap muka. Yang pertama, menguatkan niat, kemauan, dan teguhkan hati gitu ya. Teguhkan hati itu jangan cuma sama pacar gitu ya, tapi juga teguhkan hati kita untuk belajar ya. Karena belajar itu untuk diri kita sendiri dan untuk kemuliaan Tuhan ya. Maka cara yang pertama, kita harus menguatkan niat, kemauan, dan keteguhan hati. Gimana caranya Pak? Caranya sebelum kita belajar, kita relaksasi dulu dengan musik yang kita suka, berdoa ya terutama ya, lalu kita mulai belajar, bawa snack gitu ya misalkan, itu malah lebih asik gitu ya. Lalu kita masuk ke yang kedua, belajar tempat yang nyaman. Nah carilah posisi di kamar kalian, tempat yang paling nyaman, yang menurut kalian itu nikmat banget untuk melakukan kegiatan apapun, mencatat, membaca gitu ya. Apalagi sekarang belajar di rumah, cari tempat-tempat yang menurut kalian spot-spot yang paling nyaman untuk kalian belajar ya. Kalau bisa belajar membaca buku di kamar mandi, silakan, nggak apa-apa. Mungkin di kamar mandi bisa lebih tenang gitu ya, nggak apa-apa belajar baca di kamar mandi, karena di kamar mandi itu bisa lebih tenang, lebih masuk ke otak, itu juga nggak apa-apa, asalkan jangan lama-lama, nanti mama kalian mandi bingung ya cari tempatnya di mana gitu ya. Lalu kita masuk yang ketiga, belajar sambil diiringin musik. Nah ini biasanya banyak banget ya. Ini saya juga merasakan, saya suka belajar tuh biasanya sambil diiringin musik gitu ya. Mengerjakan sesuatu biasanya suka dengar musik-musik lawas, keroncong gitu, itu tenang banget, dan itu membuat mood kita tuh lebih bagus. Nah apalagi kalau kalian lakukan juga di rumah nih, misalkan kalian belajar dengan mendengarkan musik yang kalian sukain, misalkan BTS atau musik-musik kangen band ya, siapa tahu ada yang suka kangen band gitu ya, atau musik-musik dangdut, koplo gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Yang penting itu membuat mood kita semakin meningkat. Nah kalau mood kita sudah meningkat, udah mulai tinggi, itu biasanya keinginan kita belajar atau melakukan sesuatu itu akan lebih gampang gitu ya, akan lebih terarah. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat atau poin keempat, olahraga dan senam otak sebelum belajar. Nah ini juga penting nih ya, belajar kan tuh pasti bakal banyak banget makan pikiran ya. Nah di sini kita juga akan belajar yang namanya olahraga dan senam otak ya sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran gitu ya. Banyak caranya, mungkin dengan cara kita senam, olahraga, menggerakkan tubuh, atau dengan tarik nafas 10 kali lalu dibuang. Lalu ada cara dengan kita main game dulu. Nah biasanya kita main Kahoot gitu ya, atau main game dulu, main game-game yang candy gitu ya, atau game Tetris misalkan dan sebagainya ya. Senam otak atau dengan bermain tangan. Ada yang suka main yang digerakkan tangan seperti ini, yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang gitu ya. Ini juga sama dengan senam otak. Nah masih banyak, nanti kita akan belajar ya lebih dalam lagi di pembelajaran BK ataupun di pembelajaran yang lain. Lalu lanjut kita masuk ke membuat jadwal pembelajaran. Nah
Ini juga penting, nggak kalah penting dari yang atasnya ya. Selama kita belajar, kita buatlah nih jadwal pembelajaran kita hari ini sampai hari seterusnya gitu ya. Nah, dalam pembuatan jadwal pembelajaran, jangan lupa kalian buat jadwal kapan tugas dikumpulin, kapan tugas dibuat gitu ya. Kalau perlu kalian bikin jadwal keseharian kalian tuh hari Senin ngapain aja, hari Selasa ngapain aja. Nah, itu udah terjadwal rapi, kalian tinggal ikutin secara teratur, disiplin, jujur terhadap diri sendiri, maka pasti kalian bakalan jadi orang yang lebih efektif gitu ya, menjalankan sesuatunya, menjalankan belajar, menjalankan kedisiplinan di rumah, terus menjalankan ketaatan sebagai anak. Waduh, sangat banget disukai sama mama papa kalian pasti ya, karena membuat jadwal pembelajaran itu membuat kalian tuh akan lebih teratur lagi ya, nggak cuma di kehidupan sekarang di masa SMP, nanti sampai kalian kerja, sampai kalian punya anak, wah itu bakalan terus ikut, bakalan terus menjadi kebiasaan kalian yang baik gitu ya. Lalu selanjutnya poin terakhir, menggunakan metode belajar yang tepat. Nah, dalam kita melakukan pembelajaran gitu ya, belajar di rumah, banyak metode pembelajaran yang bisa kalian aplikasikan gitu ya, atau kalian praktekkan. Contoh, bisa menggunakan metode belajar diskusi. Kalian bingung nih matematika, diskusikan dengan teman-teman kalian yang pintar gitu ya, atau dengan guru kalian langsung juga nggak apa-apa, ngobrol di Zoom atau ngobrol di WA di grup gitu ya, juga nggak apa-apa. Lalu ada metode lagi namanya metode pembelajaran eksperimen gitu ya. Misalkan guru IPA meminta kita melakukan eksperimen menanam pohon atau biji-bijian gitu ya. Lakukan, jangan cuma lihat videonya, jangan cuma lihat gambarnya, tapi kalian coba tanam nih biji kedelai. Nanti kalau ditanam selama seminggu berapa senti sih numbuhnya gitu ya, pertumbuhannya seperti apa sih gitu ya. Nah, itu juga ada tuh metode pembelajaran seperti itu ya, eksperimen, terus ada tadi ada diskusi, dan masih banyak lagi metode pembelajaran yang lain ya. Jadi buat kalian jangan takut untuk mengerjakan sesuatu, lakukanlah semua kegiatan yang kalian lakukan dengan yang menyenangkan, yang gembira, yang nyaman, dan lebih-lebih lagi efektif. Minimal kalian sudah bisa mengikuti 7 cara ini, kalian akan mendapatkan manfaat yang lebih lagi, nggak cuma di kehidupan sekarang, tapi di kehidupan yang akan datang gitu ya, di masa depan kalian. Semua baik lagi untuk diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa mengikuti ini dengan baik ya, 7 cara ini. Dan semoga juga kalian bisa menjadi siswa yang baik selama sekolah di SMP Strada Santa Maria 2 Tangerang. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang bimbingan konseling dan cara belajar. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita, dan semoga nggak cuma di sini, nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran BK yang sesungguhnya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di pembelajaran BK. Selamat meneruskan kegiatan berikutnya. Terima kasih.